pakai mikrofon. Gak ada orang di sini. Halo. Ada orang. Ini orang. Lu pikir ini bukan orang? Tapi ya tadi ya, gue udah deg-degan banget kalau gue bakalan sendiri loh. Jadi di dalam dia ada di jalan, salah satu jalan yang itu galian, itu membuat jalanan itu menjadi wow. Macica, Macica memang. Luar biasa sekali. Macica. Aku jalan dari rumah tuh 3:30. Tadi aku hampir show sendiri loh. Di mana? Jadi Cardelano show gitu. Takut deh. Emang lu dari Bandung? Siapa aku? Cijenuk dari Cililin. Tapi pagi hari ini ya. Kita harus sapa dulu Sobat Ambiar yang ada di rumah. Selamat pagi. Bersama kami berdua duo gemas. Ada. Kita Gemas berdua. dan cetar. Enggak, kita tuh ya, kita tuh lagi di tes kalau berdua bagus, kita ada program berdua. Benar. Langsung. Ya, King Karen Show, Iya kan? Show. Tapi tetap Perlan nggak bandnya? Oh iya. Semua program kita pasti musiknya Perlan 86. Benar. Tidak lain tidak bukan kebahagiaan dan keceriaan penuh cinta yang kami suguhkan untuk Sobat Ambiar yang ada di rumah. Iya. Bisa-bisanya Dewi sama Rian nggak masuk ya? Ada Rian. Kok bisa? Lagi honeymoon dia. Kayaknya lagi mau lamaran. Gak apa-apa, kalau mereka mau honeymoon gak apa-apa. Ini juga bintang tamu yang satu ini juga mereka tuh pasangan. Baca skrip ya? Baca skrip. Aku tuh emang wow gitu. Tapi beneran kan kalau aku lagi seneng banget karena supirku pada akhirnya ketemu kemarin. Alhamdulillah selamat Karen. Tunggu. Lo pelan-pelan ada ini. Ya. Nanti kalau urusan supir, alhamdulillah udah ketemu. Nanti kita undang supirnya ke sini. Nggak usah. Ngapain undang supirnya ke sini? Nggak usah. Tapi pagi hari ini kita bakalan ketemu sama pasangan yang penuh dengan cinta. Betul. Langsung saja ya, daripada kita ngomong mulu orang pusing lihat kita. Kita langsung aja panggil ini dia Roger Danuarta dan Cut Meriska. Cinta sama kamu, hanya kamu seorang tak mau yang lain. Cut Meriska, apa kabar? Sehat ya? Kamu, sebentar, mohon maaf. Roger nggak ikut? Nama yang saya panggil Roger, kenapa Power Ranger yang nggak ikut? Maaf, nama saya juga Roger, nama panjangnya tahu siapa? Apa? Roger Ganti. Halo Roger Ganti. Roger Ganti. Hari ini tuh luar biasa ya. Ini banget gitu, kantoran banget ya. Iya, terima kasih sudah mengundang kami ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Sebentar, Rogernya mana? Ini saya Roger. Enggak, saya nggak percaya. Saya mau Roger yang asli. Roger Danuarta. Cinta sama kamu, hanya kamu seorang. Yang benar adalah ini lagi. Ini siapa nih? Shoot. Cacicut. Di mana-mana itu Roger Danuarta barengannya sama Cut Meriska. Ini masuk Roger Danuarta kok sama Barbie Kumala Sekong. Gak usah banyak ngomong. Boleh nggak sih sekali-sekali cuma kita berdua aja di sini? Gak usah. Kalau nggak mau datang nggak usah datang. Udah. Kita berdua aja. Kita mau ulang tahun yang ketiga, ada lagunya saling tawa, saling merangkul. Baru bersahabat merangkul, Ya, udah pecah-pecahin. Maksudnya jangan telat-telat begini. Kalau udah telat banget, udah nggak usah sampai ke parkiran, udah pulang. Sombong banget. Dia tadi udah deg-degan sendirian. Kemana? Iya. Buat Roger, Cut Meriska, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Cut Meriska bajunya lucu ya. Bagus ya. Ini punya kamu? Enggak, punya temenku. Punya temen. Lagian lu nanya ini punya siapa, punya tetangga, punya dia lah. Bukan, siapa tahu aja kan semalam dia buruan ini nge-war baju di toko. Ngapain? Saya mbak yang baru. Iya. Cut Meriska sama Roger sekarang usia pernikahan masuk ke tahun berapa sih?
tahun keempat ya. Iya, tahun keempat. Tahun keempat ya, semakin bahagia. Amin. Ya, semakin masih sumur jagung. Amin. Bersama keluarga semakin sehat juga ya. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di luar sana. Ini ada satu statement dari seorang Roger Danuarta. Statementnya ini tentang keluarga ya. Mana yang dia pilih? Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar yang satu. Sobat Ambiar, memang kalau istri-istri kayak aku tuh memang lu suami, calon suami. Masa istri, kenapa? Lu tau gak isi hati Cut Meriska ngomong apa? Astagfirullah akhir zaman. Lu ngajak netizen habis ini begini. Roger, coba kalau alasan dari seorang Roger Danuarta lebih sayang sama istri, statementnya kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya kalau sayang ya pasti sayang semuanya lah ya, sebuah keluarga ya. Semuanya siapa aja tuh, Beb? Tapi kaget gitu. Iya, anak sama anak. Oh iya. Tapi kalau misalkan yang namanya istri kan dia akan menjadi pasangan kita seumur hidup gitu ya. Anak-anak pasti nanti akan bertambah besar, mereka akan punya keluarga sendiri, kesibukan kehidupan masing-masing. Yang nemenin kita sampai akhirnya hari tua ya pasti pasangan kita gitu. Nah oke. Tapi kalau kalian berdua sendiri untuk ngurus anak, memutuskan pakai babysitter atau ART atau ngurus sendiri gak sih? Awalnya pasti sendiri ya. Kita pengen hands on banget gitu, kita pengen bener ngerawat dari newborn gitu, kita bener-bener ya mungkin setahun 2 tahun pertama kita pasti usahain untuk rawat sendiri. Tapi nanti pasti udah bertambahnya waktu, tambah besar kita butuh bantuan. Kalau sekarang? Sekarang udah butuh bantuan. Udah butuh bantuan. Udah butuh bantuan. Udah. Iya, kita berdua aja. Kita bantuin. Iya. Bantuin anak-anak. Tapi buat Cut sendiri awalnya ketika nggak pakai babysitter, nggak ada bantuan, ngerasanya gimana sih? Sempat ada di titik di mana ngerasa, aduh, kenapa harus sendiri sih? Kenapa nggak cari babysitter aja gitu? Sempat ada momen seperti itu nggak sih? Kayak ini ya, mungkin kalau habis lahiran kayak baby hormonnya gitu ya. Enggak sih ya, karena suami udah jaga-jaga itu dari sebelum lahiran. Jadi mood aku tuh kalau udah dikit dibikin happy lagi. Oh, dia tahu cara nge-handle kamu gitu? Iya. Kayak apa tuh dibikin happy-nya gitu, kayak apa? Dibeliin tas, dibeliin tanah. Enggak, aku gampangan kok. Makanan aja udah happy. Kamu gampangan? Sama kayak kita. Ini juga gampang. Maksudnya kalau dikasih makanan enak aja, diajak jalan kemana udah bikin kamu happy gitu iya, ya. Oke, tapi kalau buat Cut Meriska sendiri melihat perubahan seorang Roger Danuarta dari sebelum kalian punya anak sampai sekarang sudah punya anak sebagai keluarga yang lengkap, perubahan yang signifikan yang kamu lihat dari Roger itu apa? Yang aku tahu waktu sebelum menikah Roger ini cuek, masa bodoh. Aku bahkan pernah ngomong juga sama Roger, ini nanti kalau punya anaknya kayaknya nggak dipeduliin. Sempat kepikiran gitu? Sempat ngomong gitu juga? Soalnya cuek banget, yang aku rasain ya pada saat itu cuek. Tapi begitu lahiran justru Roger yang banyak nge-handle anak-anak gitu. Bahkan anak-anak lengket banget sama Roger juga. Tapi in the moment di saat kamu bilang, kayaknya kok kamu cuek banget, itu kamu juga berasa ada cuek dari Roger ke kamu nggak saat itu? Mungkin Roger tipenya apapun tuh udah biasa dikerjain sendiri. Terus terakhir sebelum pacaran sama aku juga dia kan udah lama sendiri juga. Jadi kayaknya dia udah nyaman juga untuk sendiri. Kalau untuk perhatian ke aku ya perhatian, tapi yang enggak kayak kasih surprise atau apapun tuh enggak ya. Romantis ya, gitu romantis. ya. Oh ya, jadi Roger gak romantis ya? Enggak. Sama sekali. Masa sih Roger romantis? Nggak romantis. Ini lagi belajar ya. Oh, masih dalam tahap pembelajaran. Tapi King, enggak, maksudnya gue juga takut kalau temen kita kelamaan sendiri nanti jadi gitu Jadi asik cranky. sendiri. mohon maaf, kalau dihitung secara kalkulator, menurut akte kelahiran, lo yang lebih tua, yang lebih lama sendiri, lo. Tapi Roger Danuarta ini sebagai seorang suami ya, mungkin setiap suami punya pemikiran masing-masing. Kemarin yang sempat viral di media sosial, di podcast, ada satu statement dari seorang Denny Caknan. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Mungkin kamu kemarin sempat lihat juga podcastnya, tapi kita lihat artikelnya ya. Roger Danuarta pilih istri dibanding anak. Denny Caknan kena sentil. Beda kelas. Kalau Roger sendiri melihat
melihatnya gimana sih sebagai seorang suami? Mungkin ada juga suami yang memang memilih untuk aku lebih memilih sayang sama istri, bukan berarti tidak sayang dengan anaknya. Pun sebaliknya ada suami yang atau ayah yang lebih memilih lebih sayang sama anak-anaknya ketimbang sama istrinya. Kalau Roger melihatnya perbedaan itu seperti apa? Kalau misalnya dari aku sendiri ya yang namanya suami pasti sayang lah ya sama istri, sama anak-anaknya juga. Iya. Tapi mungkin ya dia punya pemikiran yang gue hidup buat anak gue. Kalau nggak ada anak ya apa artinya gue gitu. Karena anak-anak adalah penerus gue ibaratnya kayak gitu. Cuman itu jadi dianggap menomorduakan istri, padahal sebenarnya mungkin tidak seperti itu sih, Alia. Tapi arti kata beda kelas itu apa ya maksudnya? Maksudnya Beda apa ya? kelas Iya. itu Kelas itu gimana? Statement dari netizen melihat perbedaan antara statementnya dari seorang Dedi Caknan dibandingkan dengan suami-suami lain gitu yang punya pandangan yang berbeda masing-masing ya. Jangan Tapi apapun itu kita harus hargain juga karena kan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa samakan satu sama lain ya. Cuman kalau buat Roger dan juga Cut Meriska yang pasti kita juga sampai dengan sekarang happy karena nggak pernah ada berita miring sama sekali ya. Amin. Kita melihatnya sebagai pasangan yang inspiratif sekali. Dan ngomongin soal pasangan yang satu ini, kemarin kabarnya mereka baru saja melaksanakan ibadah umroh ya. Anak-anak ikut ya? Iya, ikut. Kita melaksanakan yang satu ini ya. Wah. Tapi itu romantis sekali loh kalian berdua. Oh ya? Amin. Iya, Amin. kelihatan sangat romantis Iya. berdua. Amin. Ini pertama kali umroh bareng sama anak ya? Iya, benar Jadi banget. dari setelah menikah, Roger udah pernah umroh sendiri. Aku nggak bisa nemenin karena aku lagi hamil. Terus memang kita udah niat, bukan kita sih, lebih ke Roger niat dari sebelum nikah tuh pengen umroh juga bareng sama keluarga aku gitu. Tapi karena COVID, jadi kita belum sempat melaksanakannya. Jadi pas kemarin Roger bilang, ya aku mau ngelarin niat aku. Jadi umroh sama mamaku juga gitu. Oh, sekeluarga. Kapan itu jalannya umroh? Aku baru pulang 2 hari. Welcome back. Welcome back ya. Sama anak-anak terus gimana kemarin rasanya barengan sama anak, ibadah sama suami, sama orang tua juga? Seneng banget ya, seneng banget. Soalnya aku sampai ke bawah mimpi gitu kan, pengen banget ke sana gitu. Jadi pas udah nyampe sana tuh seneng. Terus waktu Roger sendiri kan nggak banyak tempat yang tahu gitu. Tapi kalau udah bareng kan bisa jalan bareng. Aku kasih tahu, oh ini tempatnya ini segala macam. Terus bareng sama anak-anak juga. Dan alhamdulillah anak-anak tuh lagi tawaf pagi-pagi jam 2 pagi gitu, nggak ada yang rewel dan mereka happy, mereka ikutan juga. Terus anakku yang baru 1 tahun ikutan omongan kita itu, walaupun dia susah tapi dia mau ngucap, yuk dimudahkan semua sih sama Allah. Buat Roger, apa doa yang dipanjatkan di sana? Doa, pastinya ya pertama untuk keluarga, doa untuk kelancaran rezeki, kesehatan, terus juga jauh dari mara bahaya, dari cobaan, dari godaan, yang seperti itu. Kalau buat Cut Meriska, doa yang spesifik yang pengen banget diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen punya anak perempuan. Amin, amin, ya. Katanya kalau lebih dari 40 orang mengamini, insya Allah bisa dikabulkan. Semoga kita doakan semoga Cut Meriska dan juga Roger Danuarta bisa mendapatkan momongan anak berikutnya jenis kelamin perempuan. Satu Indonesia bilang amin. Kita doain ya. Makasih. Ketika anak-anak tahu, apalagi yang udah nomor 1 ya, ketika dikasih tahu mau umroh terus dia responnya tuh gimana tuh? Kalau anakku nomor 1 kan udah 3 tahun, memang dia minta juga sih, mau lihat Ka'bah, mami mau lihat Ka'bah. Dia ngomong gitu, dia ngomong kita sendiri. juga kaget sih, hah? Dia tahu dari mana gitu kan? Kita juga sempat kayak bingung gitu. Ternyata dia kan ngaji juga di rumah, mungkin guru ngajinya juga sempat cerita segala macam. Jadi dia begitu ngeliat Ka'bah, wow, sama yang kecil juga ikutan wow gitu. Terus mau pegang, jadi dia ikutan pegang. Bisa ya. Alhamdulillah. Wow. Momen yang pastinya tidak akan pernah bisa terlupakan. Bukan hanya untuk pasangan ini, tapi keluarga manapun yang bisa pergi ke tanah suci bersama dengan keluarga ya. Oke, tapi kalau buat anak-anak sendiri, kalian juga pasti punya doa tersendiri dan juga kita yakin bahwa kalian melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau kalian di usia 3 tahun untuk anak-anak,
mereka ini udah mulai sekolah. Kan kalau sekarang anak zaman sekarang tuh umur 1 tahun bahkan udah ada sekolahnya ya. Iya, benar-benar. Adanya sekolah sih 1 tahun. Udah mulai sekolah mereka. Sekolah ya. Oh, wow, belajar apa aja sih kalau anak 1 tahun? 1 tahun Paling kayak. stimulasi motoriknya Iya. ya, sensoriknya segala macem. Buat perkembangan. Tapi itu bagus sih ya, motorik itu. Jadi supaya dia itu nggak takut sama pasir. Kan banyak anak-anak yang kalau udah ke pantai kakinya keangkat gitu kan. geli, Kayak Umur gitu 1 sih. tahun udah naik motor. Oh, Bukan. Motorik Motorik gerak. Umur 1 tahun naik motor. Bukan. Pelajaran agama pasti dong. Iya, kalau agama sih kita selain di sekolah, tapi kita juga ada di rumah. Itu di rumah kalau dari kakaknya itu dari 1,5 tahun. Kalau adiknya dari umur 1 tahun juga udah mulai. Jam berapa kalau ngaji gitu, Cut? Maghrib? Pas Siang, enggak sore? sih siang sih. Siang. Oke, udah belajar ngaji ya? Oh, wow, pelajaran agama sedini mungkin. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai agama ataupun juga keyakinan, kita juga mau kasih lihat yang satu ini juga menjadi sejarah hidup bagi seorang Roger Danuarta. Bukan Cut Meriska. Ini alasan Roger Danuarta mualaf. Kita berharap bagi siapapun dengan agama dan keyakinannya masing-masing memang bukan karena orang lain tapi memang karena keyakinan diri sendiri. Yeah. Kalau Roger sendiri, kalau boleh tahu ini memang sangat personal sekali ya. Tapi kalau Roger Danuarta dalam pikiran dan juga hati seorang Roger ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, apa dalam pikiran seorang Roger Danuarta? Sebenarnya aku keinginan untuk menjadi seorang mualaf tuh udah lumayan lama ya, dari zaman aku kuliah sebenarnya. Tapi kan memang tidak semudah itu kan, karena aku masih punya orang tua, masih punya saudara dan lain-lain gitu kan. Dari semua pertemanan aku, dari anggota keluarga aku pun juga kita mixed religion gitu ya. Ada yang Buddhis, ada yang Kristen, Katolik, dan juga ada yang Muslim. Sangat Indonesia. Pokoknya campur gitu loh ya. Jadi saat aku mengatakan kalau aku ingin menjadi seorang mualaf, yang bikin aku surprise, orang tua aku juga mereka Support. ya support. Oh, Masya Allah. Mereka support, bahkan mama aku pada saat, kan mama aku sakit ya sebelum dia meninggal itu ya. Mama aku bilang, sholat yang benar, belajar baca Al-Quran yang benar. Itu pesan dari mama sih terakhir ya. Wow. Jadi semuanya dimudahkan ya. Dimudahkan banget sih. Luar biasa, luar biasa. Ketenangan atau kedamaian apa yang ditemukan oleh seorang Roger Danuarta. Tapi kita yakin bahwa semua agama, semua keyakinan itu jelas baik ya. Iya, aku Karena juga semua setuju itu sih. turun dari Tuhan. Tapi Aku kalau setuju, aku untuk setuju. seorang Roger Danuarta sendiri, kedamaian yang bisa kamu temukan itu apa? Dari berbagai agama yang ada di Indonesia, di dunia gini kan, pada akhirnya sih menurut aku itu adalah tinggal beda-beda caranya aja kita Betul. melaksanakan ritual setiap harinya gitu Iya. kan. Iya. Dan aku merasakan aku dapetin itu di Islam. Aku bisa merasakan sholat 5 waktu yang itu buat aku tuh membuat jadi diri aku jadi lebih baik lagi, ibarat itu seperti itu. Dan kita juga berharap dan juga pastinya Sobat Ambiar di rumah yang sedang menyaksikan apapun agama dan juga keyakinannya, setiap pilihannya, apakah pilihan memang sedari lahir atau di kemudian hari, pasti kalau yang namanya agama bisa memberikan kedamaian dan juga ketenangan batin apapun agama dan Amin. juga keyakinan. Amin. Yes. Tapi buat seorang Cut Meriska sendiri, ketika akhirnya tahu bahwa seorang Roger Danuarta memutuskan untuk mualaf, apa dalam pikiran kamu? Sempat ada, beban ya? Sempat ada kepikiran gitu nggak sih? Pada saat itu kita bahkan tidak berkomunikasi. Oh ya? Iya. Aku sempat nyariin dia, tapi handphonenya mati. Jadi kayak beberapa hari itu memang ibaratnya kayak putus kali ya jatuhnya. Atau Roger ya. mau Iya. Status mencari, quo gitu ya? Iya. dia kayak seperti perlu ruang sendiri mungkin. Iya, ya, di sana. dan aku nggak tahu proses itu gitu kan. Oke. Tapi memang yang waktu itu sempat kesebar adalah ya, dia kan mualaf sendiri nih sama tantenya yang nemenin. Menurut dia adalah antara dia sama Allah gitu, mungkin dengan saksi seperti itu. Begitu dia mau pindahin apa KTP ya saya, KTP. kok nggak bisa. Terus barulah cerita ke aku. Terus aku bilang, memang
harus ada sertifikatnya sayang. betul. Nggak seperti itu. Oh, menurut aku makanya kamu ngomong dulu. Gitu. Sertifikat untuk menjadi mualaf itu Iya, memang ada sertifikatnya. Berapa lama Roger menghilang saat itu? Semingguan ada ya kali ya. Aku soalnya lagi kerja juga kan waktu itu di luar negeri, jadi nggak bisa nyamperin juga. Terus ya udahlah, aku ngerasa kayak emang kita juga sering putus juga kan. Jadi aku pikir oh ya udah mungkin udah kelar kan. Alasan Roger saat itu seminggu menghilang. Nah, tolong ditanya, aku juga tidak ada kabar. Itu kenapa? Apakah dalam proses pencarian jati diri atau apa alasan spesifik? Kayaknya sih untuk lebih meyakinkan diri kali ya, kayak bener gak sih ini yang gue mau, bener gak sih ini yang gue rasain, bener gak sih ini keinginan yang ada gitu. Apakah ini cuman sementara tuh hanya sementara aja ataukah emosi aja ataupun apa, tapi benar-benar pengen membuang semua yang kotor-kotor, polusi semua biar bisa ngelihat dengan jelas. Iya, tapi I think kayaknya bener deh. Setiap dari kita tuh perlu punya momen untuk benar-benar sendiri, apalagi di saat kita mau membuat keputusan besar. Kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu tanggapan orang lain. Kita hanya perlu saya sama Tuhan. Gitu. Betul. Untuk mendengarkan apa isi kata hati sendiri ya. Terus akhirnya ketika kamu tahu bahwa Roger sudah mualaf, apa dalam pikiran seorang Cut Meriska? Nah, satu sisi pasti seneng lah ya, tapi satu sisinya lagi aku memastikan dia juga, kamu mualaf karena apa? Aku bilang gitu, karena untuk kalau dia bilang karena aku pengen nikah sama kamu, belum ada status kejelasan nih, karena orang tuaku begitu kamu mualaf pun mereka belum mau sama kamu. Kamu dengerin statement itu? Jadi memang benar, jadi aku nggak mau nanti harus bertanggung jawab ataupun nama aku juga jadi kayak terbawa-bawa kayak pindah-pindah lagi gitu loh. Aku nggak mau seperti itu. Gara-gara Cut Meriska nih, gitu aku ya. nggak mau seperti itu. Jadi aku memastikan lagi gitu. Terus kamu jawabnya apa? Nggak sama apa? Iya, nggak sama kamu pun juga aku akan menjadi seorang mualaf. Iya, dia sempat ngomong kayak gitu. Oh wow. Jadi waktu itu aku yang oke. Waktu itu aku ke lokasi syutingnya dia. Dan waktu di lokasi syuting kayak aku lihat ternyata kayak kru-kru teman-teman di lokasi syuting tuh udah pada tahu, dan mereka merangkul kayak sholat bareng. Terus banyak banget sih yang ngebantu. Ngebantu ngerangkul. Memudahkan banget sih. Memudahkan terus kayak apa jadi ada didukung lah gitu ya. Iya, ada guru ngaji lokasi syuting. Dimudahkan, dilancarkan segala bentuk ikhtiarnya ya. Yang pasti kita berharap semoga yang istiqomah bukan hanya Roger tapi juga Cut Meriska bersama dengan keluarga. Oke, buat Cut Meriska dan juga Roger Danuarta 4 tahun pernikahan. Coba Cut Meriska boleh ngelihat sang suami tercinta Roger, mau bilang apa sama seorang Cut Meriska? Dipegang tangannya, dipeluk pun boleh. Terima kasih pastinya untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk keluarga kita. Apalagi pada saat kemarin umroh, aku merasakan banget semua yang sudah kamu lakukan, semua pengorbanan kamu, semua usaha kamu, dan itu nggak akan tergantikan oleh apapun. I love you. Cut Meriska. Aduh. Terima kasih Bu atas kebaikan kamu, ketulusan kamu. Jangan ngeliat. Kebaikan kamu, ketulusan kamu untuk ngerawat aku dan anak-anak. Mau capek-capek mikirin kita semua. Ya gitulah. Kasih saya. Peluk dong. Oh my god. Tapi aku sama Roger sering sih kayak mengungkapkan isi hati kita. Jadi gitu ya? Kita sering say sorry, thank you. Jadi kita kalau ada ngerasa salah, kira-kira yang lagi berat banget emosinya, salah satunya pasti yang bilang maaf. Kalau terima siapapun kasih, yang salah, ya? Kalau terima kasih pun juga
seperti itu, kayak terima kasih. Emang kita sering. Aduh, aku setuju banget tuh, keren sekali. Intinya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang salah, tapi terima kasih sudah mau mengalah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Army.